Tantangan selanjutnya, jelajahi lokasi syuting dari film Rambo. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dan menjalani minggu ini masih bersama dengan teman duniaku. Siapa bu namanya? Topik bu. Nah oke, kita sekarang ada di negara baru. Negara apa Pi? Kita berada di Vietnam. What city? Ho Chi Minh City. Nah, wow. Anyway, Gila. kita lagi di tempat yang bersejarah That's right. banget. Kita bakal belajar banyak hari ini dan dengar aja karena ada cerita horor. Really? Nah jadi seperti ini guys Cu Chi Tunnel. Emang suasananya tuh kayak hutan dengan pepohonan yang rapat-rapat. Lokasi ini wajib banget kalau kalian baru pertama kali ke Vietnam. Karena lokasi ini adalah saksi bisu dari pertahanan diri tentara Vietnam dalam melawan penjajah. Di sini kamu bakal melihat beberapa peralatan perang yang digunakan zaman dulu, perangkap untuk musuh, serta terowongan panjang yang digunakan tentara Vietnam sebagai tempat persembunyian dalam melakukan perang gerilya melawan tentara Amerika. Tempat bersejarah ini dikenal sebagai tempat persembunyian tentara Vietnam ketika negara ini sempat dijajah oleh Prancis di tahun 1940-an. Tapi, terowongan ini digunakan kembali saat pecahnya Perang Vietnam War pada tahun 1960-an untuk memerangi pasukan Amerika. Tentara Viet Cong menggunakan rute bawah tanah untuk menampung pasukan, komunikasi, logistik, dan kegiatan gerilya lainnya. Menurut beberapa sumber, tentara Viet Cong hanya keluar dari terowongan ini di malam hari untuk melakukan perang gerilya hingga mencari makanan. Di dalam lorong yang sempit ini guys, para tentara Vietnam juga menyusun strategi untuk menyerang tentara musuh dan memasang jebakan. Bisa dikatakan bahwa terowongan ini merupakan kunci kemenangan Vietnam dari Amerika Serikat. Wow! Tapi everyday mereka selama Vietnam War tuh bakal hidup kayak gini underground, super damp. Dan ini kita udah dibantu sama electrical air vent yang buat oksigen masuk keluar. Tapi kalau misalnya zaman dulu everything is natural, gue udah rasa ngap banget sih. Ya, kita lanjut lagi penelusuran. Oke. Gak tau deh, I don't think I'm Coba aja! You bet! Is there another way out? Barusan kita habis ngeliat barang-barang yang dipakai, bukan barang-barang, perangkap-perangkap yang dipakai di perang Vietnam. It's Very scary. sumpah kalau gue ngilu loh. sebelum-sebelumnya gue cuma baca-baca dan lihat-lihat. Pernah sih ke perangkap museum, tapi ini in real life dan di skenario ini tuh jadi kayak real banget gitu. Ya. Apalagi kan bentuknya dia tuh very simple ya. It's not yang nggak terlalu overly complicated. Tapi bener-bener kebayang banget gitu loh, sampai tulang gimana rasanya kalau misalkan jatuh ke perangkap itu. Buat manusia loh, Bi. I know. Manusia. Sama ini tuh jadi mereka perangkapnya tuh terinspirasi sama barang-barang sehari-hari yang mereka pakai. Jadi misalnya yang buat nangkep ikan, mereka modifikasi dijadiin buat fish trap, souvenir trap kayak yang buat kaki nancep, slep. Au, sakit. Jadi ini sebenarnya tempat workshop ya. Bisa Ya. dilihat orang-orang yang lagi bikin senjata. Tapi karena tempatnya sedikit gelap ya, kayak ini tempat yang pas untuk cerita sedikit Neror. benar sih. Karena stop senyum-senyum, shit's about to go down. Jadi, karena emang hutan ini digunakan dulu untuk perang yang Ya. sangat intens seperti kita lihat tadi ya perangkap-perangkapnya. Allegedly,
dari dalam hutan ini tuh kedengeran suara-suara sisa perang gitu. Iya. Jadi banyak langkah kaki, banyak suara rintihan-rintihan, suara teriak yang bisa didengar sama warga sekitar. Serem banget. Tapi Pi, kalau kayak gini-gini tuh kadang-kadang gue suka mikir, apakah emang beneran kayak spirits? Atau menurut lu kayak sisa energi aja? Buset! Jadi guys, di belakang aku itu ada shooting range. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini, kalian bisa nyoba nembak. Itu harganya per bullet berapa, Pi? 60.000 dong. 60.000 dong per peluru, tapi minimal 10 ya. Jadi kalian bisa ikut nembak-nembak tuh. Fudge. Oke, setelah kita explore Cu Chi Tunnel, Pi, sekarang kita ada di mana? In the center of Ho Chi Minh City. Iya, sumpah ini depannya post office dan area ini tuh cantik It's so beautiful. banget ya. Oh my God. What do you think of Ho Chi Minh City so Oh, far? sumpah, it's beyond what I imagined. Bener banget. It's so Jauh beautiful. lebih cantik daripada yang aku bayangin. Jauh banget. Dari yang kita riset-riset aja, ini tuh beyond expectation Kayak ya. 100 kali lebih bagus Lebih gitu loh. cantik, Kayak sumpah kita cantik already expect it would be beautiful. Iya. Tapi Kita taunya tuh kalau misalkan denger Vietnam tuh alamnya kan. Tapi Iya. kita nggak tahu bahwa city-nya semodern ini. Oh my Karena God. orang Indonesia biasanya cuman kayak, oh Singapura, ternyata this is just as clean, as ordered, as beautiful as Singapore. Iya. Wah. Dan walaupun kita kayak pernah ada sedikit reluctance untuk datang sini gara-gara language barrier. Oh iya. But in fact, everyone was so nice. Benar-benar. Pada baik-baik banget, and mereka super friendly. Iya, walaupun kalau misalkan kayak mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka akan nyoba gitu Iya, loh. gitu. Atau nyariin temennya untuk bantu gitu yang bisa bahasa Inggris. Kayak mereka very open sama turis ya. Very open, very friendly. Should've Gimana dressed kalau better. kita explore lebih banyak dari Ho Chi Minh City? Oh, we should. Oke, We have let's go to. guys, Aros. let's go. Oke, Pi, gimana kalau kita upload dulu foto kita yang di Ho Chi Minh? Salah. Ho Chi. Di Ho Chi Tunnel. Ho Chi Tunnel. Selamat, teman menduniaku telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini. Silakan ambil benda random dan scan untuk mendapatkan petunjuk tantangan berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Ini kayak lukisan. It's an art piece, guys. Ungkap misteri sebuah museum yang dulunya adalah rumah orang terkaya di Ho Chi Minh. Mystery and museums. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Fine Art Museum of Ho Chi Minh City yang dirancang oleh dua arsitek asal Prancis dan Vietnam ini menyimpan lebih dari 2000 jenis karya seni, guys. Di tempat ini terdapat semua jenis seni rupa yang termasuk potongan sejarah dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Bangunan bergaya kolonial Prancis ini awalnya adalah rumah salah satu orang terkaya di Ho Chi Minh City yang bernama Huy Bon Hoa, atau yang lebih sering dipanggil Uncle Hoa. Kejadian seram yang menggemparkan warga tersebut kini berkembang menjadi legenda masyarakat setempat. Kepopuleran dari urban legend ini bahkan pernah dijadikan film, guys, yang judulnya The Ghost of Hoa House. Walaupun sejak tahun 1987 rumah Uncle Hoa ini udah diubah jadi museum, tapi cerita ini tetap abadi, guys. Dan gak dikit yang percaya bahwa kalau kalian berkunjung, kalian akan ditemani sama sesuatu yang mungkin tidak terlihat. Lihat nih. So that's the house, right? Right, exactly. Oh. That's the house. Jadi guys, sini kita ceritain sama Eloise. Jadi dulu itu diceritakan tadi sama Mr. Long bahwa pernah ada satu keluarga yang kaya banget tinggal di sini. Dan ini salah satu keluarga terkaya di Saigon. Dan anak terkecil mereka itu sakit. Jadi sakitnya lepra, sakit lepra. Nah pada saat itu belum bisa disembuhin kan. Nah anak yang paling kecil ini jadi dipindahin ke satu rumah sendiri itu. Dan dia sakit dirawat di sana sendirian
sampai akhirnya meninggal. Oh. Jadi dia meninggal dalam keadaan benar-benar sebatang kara gitu. Nah, dipercaya Pi bahwa spiritnya anak itu masih ada di dalam bangunan itu. Sampai suatu hari nih datang filming crew kan, datang untuk syuting film. Hari pertama semuanya normal, mereka bikin tempatnya jadi set filmnya. Mereka pulang, balik lagi, hari kedua semuanya berubah. Katanya barang-barang tuh berubah, painting-painting jadi miring, right Mr. Long? What are you talking about? So everything moved, the Yes, set exactly. changed. The next day. Dan cerita ini tuh emang kayak saking terkenalnya dan orang percaya itu diturunin dari generasi ke generasi lainnya. Menarik banget ya. Selamat, teman menduniaku telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini. Silakan ambil benda random dan scan untuk mendapatkan petunjuk tantangan berikutnya. Ini dari mana? Oh, makasih kakak kameramen. Wah, gue langsung tahu ini apa. Uang Pi. Temukan surganya belanja di Vietnam. Yes! Shopping! Let's go! Duitnya jangan dibuang, Bu. Oh iya, betul. Gas. Shopping time! Buat aku ini sih hidden gem banget. Karena berlokasi di tengah kota Ho Chi Minh, tapi berada di dalam tanah alias underground. Barang-barang fashion dan aksesoris bisa kalian dapetin di tempat ini. Di lantai paling atas gedung ini, kalian juga bisa menemukan berbagai butik dan gerai thrifting. Di sana, kalian bebas berburu baju-baju vintage dengan harga murah sambil menikmati view kota Ho Chi Minh. Yo, Pi, kita di mana, Pi? Kita lagi ada di dekat square-nya Ho Chi Minh City tadi ya. Terus ada sebuah tempat, like an apartment block, tapi isinya tuh butik-butik sama tempat-tempat small shops gitu. Iya, dan ini menarik banget guys. Jadi tempat ini dulunya tuh emang apartemen, terus udah mau dirubuhin. But then they were like, gimana kalau kita bikin aja tempat ini jadi tempat untuk orang-orang bikin usaha maksudnya. Ya kan? Iya. Jadi ada butik-butik, sampai kafe-kafe lucu yang di tempat yang tadinya apartemen. Iya. Gemes banget. Wow, tuh ada lip balm tapi dari beras. Oh, right. So all natural, organic. Lip balm beras coba. Ini baunya enak banget sih. Sumpah scrub coffee-nya tuh coffee Vietnam ya, Pi. Iya, coffee Vietnam Cuma banget. lagi kangen sama Ho Chi Minh City Tinggal- bisa. Yep, that's the one. It's the spot. Okay, one for us, Pi. One Thank for you. us, Pi. Thank you so much. Oh, Thank oh. you. Come on. Come on. Okay. Thank you. Bye. Don't talk to me until I've had my coffee. Betul. Karena di Vietnam paling enak Kopinya. Betul banget. Itu Kayak malah gini ngingetin deh. sih. Yeah, I think we'll choose this one. 1, 2, 3. Selamat, teman menduniaku telah berhasil menyelesaikan tantangan kali ini. Silakan ambil benda random dan scan untuk mendapatkan petunjuk tantangan berikutnya. Chopstick. Kita langsung aja scan deh. Berburu kuliner khas dari Ho Chi Minh. Karena kalau kita langsung aja, Pi. Makan. Let's go, let's go. Wow, smells so good. Incredible. Ini namanya pho, guys. Ini salah satu makanan favorit gue, Pi. Oh, One of the best pho that I've ever tasted tuh malah di Paris. really? Tapi gue berharap di Vietnam, of course, originalnya pho Yang pasti lebih- harus lebih enak ya. Otentiknya kerasa ya. Iya. Em ngon như matcha nè, matcha nè, matcha nè. Em ngon
Ini yang gue rasain tuh kayak ada layer manis, terus sedikit asin, super wangi banget dari semua herbs-nya. Kita tuh bisa ngerasa ada seledrinya, ada koriandernya, ada bawang bombaynya tuh masih kerasa banget. It's very fresh. Nih, karena kita orang Indonesia, wajib banget harus ada yang namanya yang cabai. kurang ya. Kurang tendangannya dikit. Đừng để tình yêu như gió cũng vậy, giờ phải làm sao để có em đây. Guys, ini juga ciri khasnya di tempat yang satu ini adalah dia dagingnya banyak banget itu, lihat deh. Lihat dong, nggak pelit sama sekali. Mantap ya, look at all this protein. So good. Người làm anh đâu. Kalau misalnya dilihat di sini kayaknya orang udah biasa banget ya sama nih toko ya. It's been here for a long time. Iya, jadi guys, ini udah turun-temurun dari generasi sebelumnya, turun ke anaknya lagi. Jadi emang legendary kayaknya tempat ini. Kata. Chana, em ngon như mắt chana, mình chia đâu. Dia kenyang makan pho tadi, sekarang waktunya coffee. Oh, this is super cute. Wow. Wah, nyangka banget ternyata tempatnya walaupun kecil ya, Pi. Di atas juga ternyata selucu ini. It's so cute. Oh It's my so God. cute dan ini kayak hidden gem di tengah-tengah pusat kota. Dan ini tuh tempat masuknya tuh nggak kayak yang masuk ke depan pintu ya. Tadi kita tuh kayak lewat Masuk-masuk gang dulu kecil, ya. terus naik ke atas dulu. Like it's super hidden. Wah, our coffee are here. Ini apa? It's a normal Vietnamese coffee. Ini normal Vietnamese coffee. Original. Original OG. Kalau ini adalah kopi apa? Tadi pakai coconut milk. Iya, Vietnamese coffee plus coconut milk. By the way, lo tau nggak? Atau teman-teman di rumah tahu nggak kalau Vietnam itu adalah negara eksportir kopi kedua terbesar di dunia. Oh, really? Karena tanahnya itu yang bikin rasa-rasa kopinya tuh berbeda-beda. That's interesting. Buat kalian kalau ke Vietnam harus banget sih coba kopinya. Oke, kita sekarang mau kuliner malam. Jadi emang kulturnya orang Ho Chi Minh City adalah kalau malam-malam nih mereka suka nyari makanan di tempat kayak gini. Ini banyak banget ragamnya dan yang lucunya tuh kalau kalian lihat mereka pakai dinkley gitu, kursi-kursi kecil ya buat makan, gemes banget. Berlokasi di distrik 10 yang jauh dari area travelers tinggal, tempat ini cocok banget sebenarnya buat kamu yang pemburu kuliner malam dan jajanan. How's it? Enak gak? So good. Dia jadi ada bumbunya gitu loh. Kalau biasanya aku makan oyster mentah, kalau ini udah dibumbuin dan udah dibakar. Jadi kerasa banget Smoky gitu juga ya. ada rasa smoky dikit. Bayangin aja guys, di sini ada ratusan penjajah makanan dengan segala keunikannya. Berlokasi di tengah lorong pemukiman yang padat, kalian juga harus hati-hati sih pas berjalan karena banyak motor yang berseliweran. Di sini kalian bisa benar-benar ngerasa kayak warlock, warga lokal. Karena tempat ini mungkin bukan touristic place karena banyak warga lokal yang makan dan nongkrong di sini. Tips dari aku untuk mempermudah komunikasi, siapkan handphone, aplikasi translate, bahasa, plus banyakin senyum ya. Biar dapet diskon. Ini ciplukan. Ini segar banget ya. Segar banget. Kita udah nyelesain challenge buat hari ini. Selfie dulu dong. Selamat, teman menduniaku telah menyelesaikan semua misi. Sebagai hadiah, nikmati keindahan Vietnam dari Saigon Skydeck.
Guys, ini juga good tips. Jadi kayak last time when I was in Bangkok, gue ke skydive mereka dulu, kan ada kayak gini-gininya. Terus dari situ kita jadi tahu gitu apa yang mau kita datangin besok-besoknya. Jadi kita bisa tahu dulu tempatnya kayak apa gitu. Seru banget, terus kita fotoin, baru besoknya datang. Good tip. Alrighty, aku dan Upi udah menyelesaikan semua tantangan dari Oper-Koper Traveloka. Sekarang saatnya aku memasukkan kembali barang-barang random, lalu nantinya bakal aku kirim ke seseorang yang pastinya beruntung. Oke, Pi, kita siapin gimana untuk Oper-Koper setelah ini. Oh, ini gimana? Boleh. Tangan gue cepet. Oke. Guys, coba kalian tebak di bawah, komen di bawah kira-kira siapa nih Korban berikutnya. the next one on Oper-Koper. So guys, thank you so much for coming with us to the Philippines and Vietnam. Mana Pi? Ke Filipina sama Vietnam. Yes, jangan lupa cek Traveloka, banyak banget promo-promo seru. Dan kalian bisa ajak teman mendunia kalian pastinya. If you like this video, make sure you like it. Thumbs up. Jangan lupa follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nasi Jajan, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification ya biar kalian tahu saat aku upload video baru. Karena aku gak sabar bertemu dengan kalian lagi. Bye bye.